الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، تقبل الله منا ومنكم الصالحات، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اليوم إن شاء الله نكمل ما بقي معنا من الآيات في السورة الأولى من جزء عما، سورة عما يتساءلون. يقول سبحانه وتعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. إن للمتقين، المتقون هم الذين جعلوا بينهم وبين عذاب ربهم وقاية، اتبعوا أوامره واجتنبوا نواهيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد. Alhamdulillah, kembali hari ini guru kita Syekh Ali Na'mi hafizahullah ta'ala wa ra'ah melanjutkan kajian yang kemarin sudah dimulai, tafsir juz' amma, dan saya memohon kepada Allah, kata beliau, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dari golongan ahlul Quran dan ahlullah, itu keluarga Allah, dan merupakan golongan yang sangat spesial di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kelanjutan daripada ayat yang kita baca, itu penggalan yang pertama adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna lil muttaqina mafaza. Beliau menjelaskan tentang penggalan al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang menjadikan antara dirinya dan dari adab Allah subhanahu wa ta'ala sebuah penjagaan, dan mereka berupaya dengan senantiasa melakukan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauh dari semua larangan-larangannya. والمتقون لهم من الله مفازا، ومفازا يعني فوز، سيفوزون بالجنة وبالنعيم. أما غير المتقين فإن لهم العذاب والخسران. فمعنى إن للمتقين مفازا أي فوزا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan mafaza. Dan mafaza merupakan sebuah keuntungan dan kemenangan dengan mendapatkan jannah, mendapatkan an-na'im, kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berarti orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka akan mendapatkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala serta kerugian yang nyata. Oleh sebab itu, orang-orang yang bertakwa kepada Allah benar-benar akan mendapatkan kemenangan yang besar. فما هو هذا الفوز؟ الله سبحانه وتعالى ذكر أن هذا المفاز والفوز سيكون لذة ونعيما في قلوبهم، ولذة ونعيما في عقولهم، ولذة ونعيما في أعينهم، ولذة ونعيما في آذانهم وأسماعهم، ولذة ونعيما في شمهم وأنوفهم، ولذة ونعيما في حواسهم والخمس. الإنسان الذي يتنعم هو ما تنعمت حواسه الخمس وتنعم قلبه وتنعم عقله. لهذا قال سبحانه وتعالى: إن للمتقين مفازا حدائق
وأعنابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لاحظ، حدائق لتتنعم العين، لأن الحدائق الجميلة نعيم العين، وكذلك الحدائق فيها ظل، فيها ظل وفيها رؤية جميلة. إذن النعيم أين يتجه الآن؟ للعين. وأعنابا، النعيم للفم، للذوق. فالمؤمنون يتنعمون بأبصارهم ويتنعمون بأكلهم وشرابهم. ثم قال حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. الكواعب الأتراب المرأة حسنة الجسم، الكاعب هي المرأة حسنة الجسم. أترابا مستويات في الجمال وفي السن، في العمر، ليس بنفس الشكل الجمال، لكن هذا جمال وهذه جميلة وهذه جميلة. الحوريات مختلفات في الشكل، لكن الجمال لذته واحدة. كواعب أترابا، جميلات في الجسد، في الجسم، وكذلك متشابهات في الجمال وفي السن والعمر. وهذا أيضا منظر جمالي بالعين ومنظر حسي كما لا يخفى عليكم. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita akan beragam kenikmatan yang kesemuanya adalah kemenangan, yang kesemuanya adalah al-fawz, yang mana orang ini kelak benar-benar akan merasakan kelezatan yang sempurna yang akan dirasakan oleh hatinya, akalnya, matanya, pendengarannya, dan seluruh perasaan indera yang dia miliki. Dia akan merasakan kesempurnaan kenikmatan. Oleh sebab itu, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kemenangan kepada orang-orang yang bertakwa, maka Allah sebutkan bentuk-bentuk kenikmatan. Yang pertama, hadaiq wa a'nab. Perhatikan kata-kata hadaiq yang berarti sebuah kebun-kebun yang teramat sangat indah, dan di dalamnya beragam dari anggur-anggur yang kesemuanya sangat menyenangkan dan sangat lezat. Perhatikan kata-kata hadaiq. Ini merupakan bentuk kenikmatan yang mana mata akan merasakannya, akan melihatnya, dan akan merasakan kesenangan. Dan kemudian a'naba, bagaimana lisan ini akan bisa merasakan kelezatan daripada buah anggur, kelezatan yang tidak terbayangkan, dan ini akan dirasakan oleh lisannya. Dan kedua-duanya, pemandangan dan perasaan ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan puncak daripada kelezatan yang diawali dengan bagaimana mata yang melihat, kemudian lisan yang merasakannya. Kemudian berikutnya Allah akan anugerahkan kepadanya wa kawa'iba atrabah, yaitu para gadis-gadis, para wanita-wanita yang memiliki keelokan tubuh yang sempurna. Dan ini tentunya merupakan anugerah Allah yang sangat istimewa, yang mana umur-umur mereka atraba, memiliki umur-umur yang sama, memiliki pesona yang sama, kecantikan yang sama, kecantikan yang beragam, tetapi memiliki kesamaan di dalam usia, kesamaan di dalam rupa yang penuh dengan pesona. Dan ini merupakan bentuk kenikmatan yang bisa dirasakan oleh pandangan mata, dan demikian dirasakan oleh panca indera. ثم يقول جل وعلا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. في الدنيا الناس إذا شربوا الشراب أو الخمر فإنهم
يحدث منهم اللغو وهو الكلام الذي لا فائدة منه، ويحدث منهم الكذب وهو الزور في جلسات الخمر وجلسات الكأس. أما في الآخرة بضد ذلك، يشربون كأسا لذيذة لا يذوقون ولا يسمعون فيها لا لغوا ولا كذابا، لا حديث لا فائدة منه، بل يتلذذون بأحاديثهم مع بعضهم، ولا أحد منهم يكذب، لأن الكذب في الدنيا وليس في الآخرة. في الجنة ليس فيها كذب وليس فيها لغو. والكأس الدهاق، دهاقا أي كأسا ممتلئة لذيذة مفعمة ومشبعة، مشبعة بالامتلاء ومشبعة باللذة. الكأس في الدنيا وقانا الله وإياكم في الغالب أنها تكون في نهاية الكأس، يشربون منها شيء قليل جدا، لأنهم إذا شربوا شيئا كثيرا ربما ذهبت عقولهم ومرضوا. أما الله سبحانه وتعالى في الجنة يعطي الناس من النعيم في هذه الكأس اللذيذة أنها ممتلئة ومشبعة باللذة. Kemudian anugerah Allah berikutnya untuk mereka yang bertakwa adalah wa ka'san dihaqa, yaitu gelas-gelas. Perhatikan makna daripada ka's. Di sebuah tempat yang mana Allah berikan di dalam tempat itu sebuah minuman, dan siapapun yang meminumnya akan merasakan kelezatan, dan minuman yang kelak akan diminum dan surga. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan untuk kita minuman seperti ini. Maka sungguh minuman yang dia minum tidak akan mengakibatkan sesuatu yang buruk, tidak akan berimbas dengan sesuatu yang mendatangkan sesuatu yang negatif ataupun yang berbahaya. Dan ini merupakan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lain halnya dengan minuman-minuman yang di dunia, yang tentunya berakibat dengan sesuatu yang buruk, bahkan mengiringi tatkala orang sedang berminum minuman, maka timbullah perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang tidak ada faedahnya. Tetapi minuman yang di surga kelak tidaklah menimbulkan sesuatu yang buruk dari apapun, bahkan dari ucapan-ucapan. Dihaqa artinya gelas yang mumtali', yang penuh dengan isi minuman yang sangat melezatkan atau yang sangat lezat, bahkan pada puncak kelezatan. Ketika seseorang minum di kehidupan dunia ini, dia tidak akan bisa merasakan puas, karena dia akan haus kembali. Atau kiranya kalau dia memaksa minum terus menerus, maka pasti imbasnya adalah berbahaya. Dan pula imbas yang lainnya, ada kalanya ketika seorang minum minuman, timbul darinya perbuatan-perbuatan yang tidak selayaknya, perkataan-perkataan yang tidak selayaknya, perkataan-perkataan yang dusta. Tapi ingat, minuman di surga kelak, minuman yang sangat memuaskan, yang mengenyangkan, dan terus orang akan bisa menikmati minuman itu, dan tidak berakibat dengan akibat yang buruk, tidak akan muncul perbuatan yang sia-sia, apalagi kedustaan, karena dusta itu hanya di kehidupan dunia. ثم يقول سبحانه وتعالى جزاء من ربك عطاء حسابا. في الكفار قال جزاء وفاقا، أي بالعدل وبالمثل. أما عن المؤمنين قال جزاء من ربك عطاء حسابا. ثلاثة أشياء للمؤمنين: جزاء وعطاء وحساب. فالله سبحانه وتعالى يعامل الكفار بالعدل ويعامل المؤمنين بالفضل. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. Kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala, jaza'an min rabbika ata'an hisab. Jaza merupakan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala,
Dan perhatikan kata-kata hisab, yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang teramat sangat melimpah. Beda dengan balasan yang Allah berikan kepada orang-orang kafir, yang mana Allah sebutkan pada penghujungnya wifaqa, yaitu balasan yang adil. Balasan yang adil. Adapun balasan bagi orang-orang yang beriman adalah balasan yang sedemikian melimpah. Dan 3 yang Allah berikan kepada orang yang seperti ini, yaitu kepada ahlul jannah. Yang pertama, jaza, balasan, ata, karunia, hisaban, yaitu sesuatu yang melimpah. Kemudian perhatikan, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata-kata hisab? Karena ini merupakan fadl, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala Allah menyebutkan untuk orang-orang kafir wifaqa, karena itu merupakan adil, keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan keutamaan yang Allah anugerahkan kepada orang-orang yang bertakwa dari setiap amalan ataupun kebaikan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. ثم يقول سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. فالله جل وعلا رب للسماوات ورب للأرض ورب لما بين ذلك، فهو رب لجميع الأكوان سبحانه وتعالى، لا يملكون منه خطابا. ذلك اليوم العظيم كل شخص يريد أن يتحدث، يريد أن يدافع عن نفسه، يريد أن يبرر أخطاءه، يريد أن يدعو الله ويطلب، يريد أن يتسامح ممن أخطأ في حقه، يريد أن يسأل عن والديه وعن أهله أين هم، يريد أن يشفع لغيره. فالله قال لا يملكون منه خطابا، لا أحد يستطيع أن يتحدث. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah mengingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merupakan Rabb yang menguasai alam semesta, yang menguasai langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Artinya benar-benar Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa secara mutlak di seluruh alam semesta ini, di seluruh bagiannya. Allah merupakan penguasa langit-langit yang ada dan penguasa bumi yang ada dan apa yang ada di antara keduanya. Kemudian perhatikan dari firman Allah SWT yang artinya mereka tidaklah memiliki di hadapan Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk berbicara. Tatkala mereka dikumpulkan pada hari kiamat, mereka tidak bisa untuk berbicara semau mereka. Saat itu ketika mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya menginginkan untuk mereka bisa berbicara, untuk bisa berdoa, memohon, untuk bisa memberikan alasan, untuk bisa meminta maaf kepada saudaranya yang pernah dizalimi. Bertanya di mana kedua orang tuanya, bagaimana keluarganya. Mereka semuanya ingin berkata-kata, ingin berucap, tetapi mereka tidak mampu untuk berkata atau mengucapkan suatu ucapan sedikit pun, karena kesemuanya saat itu kekuasaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. في ذلك اليوم العظيم يوم القيامة يقوم الروح وهو جبريل عليه الصلاة والسلام والملائكة صفا لا يتكلمون. إذا كان هؤلاء هم أقرب الناس إلى الله وهم الروح جبريل والملائكة عليهم الصلاة والسلام جميعا لا يتكلمون خوفا من الله وتقديرا وتبجيلا وتعظيما لربهم. وهكذا تكون الأخلاق والآداب. إذا كنت بين يدي الأكبر منك سنا والأكبر منك فضلا والأكبر منك علما والأكبر منك قدرا، فإنك تتواضع وتصمت وتتأدب إلا إن أذن لك.
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. هذه من شروط الشفاعة، أن يأذن الله لك أن تشفع وتتكلم، وأن يكون كلامك صحيحا، وأن يكون الله جل وعلا رضي للشافع أن يشفع ورضي عن المشفوع له أن يشفع عنه. Kemudian ayat berikutnya yang artinya di suatu hari yang mana ruh dan para malaikat berbaris dalam sebuah barisan, yang tidak ada satupun di antara mereka yang berkata kecuali yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqum ruh artinya adalah Jibril. Di sini Allah kabarkan Jibril bersama seluruh para malaikat, mereka berbaris. Tidak ada satupun dari kalangan mereka yang bisa berbicara saat yang demikian besar. Dan itu mengisyaratkan sekiranya Jibril dan para malaikat, yang mana mereka adalah segolongan hamba-hamba Allah yang sangat mulia. Diawali dengan Jibril merupakan malaikat yang paling mulia. Tapi keadaan mereka tidak ada yang bisa berbicara. Kenapa? Tidak ada satupun di antara mereka yang berbicara. Karena mereka kesemuanya dalam keadaan khaufan, dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka saat itu benar-benar sangat takut kepada Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kehidupan dunia, pada hubungan atau interaksi antar sesama, ada pelajaran dari ayat ini, yaitu hendaknya mereka yang muda menghormati mereka yang lebih berusia atau yang lebih tua. Hormati, sayangi, dan hendaknya kita tawadhu kepada orang-orang yang seperti itu. Mencontoh sebagaimana apa yang dilakukan oleh para malaikat. Kemudian setelah itu Allah mengingatkan bahwa tidak ada satupun yang berbicara dari kalangan semua manusia, dari kalangan malaikat, baik Jibril ataupun yang lainnya. Tetapi di sana ada segolongan yang Allah izinkan untuk berbicara. Dan ini merupakan kekhususan. Tidak ada yang bisa berbicara kecuali yang diizinkan oleh yang Maha Pengasih, Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan yang diizinkan pun mereka bisa berbicara dengan pembicaraan yang benar. Dan kalau kita cermati penggalan ayat ini merupakan sebuah persyaratan bagi segolongan yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat, yaitu mereka yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah yang memberikan izin kepadanya, dan kemudian dia bisa berbicara, dan berbicara pun dengan sebuah pembicaraan yang benar. Dan tentunya juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bagi orang yang memberikan syafaat, maka di sana ada seorang orang yang dikatakan al-masyfu' yang akan mendapatkan syafaat, dan itu pun juga karena Allah Subhanahu wa taala. ثم يقول سبحانه وتعالى: ذلك اليوم الحق، أي يوم القيامة ويوم الفصل، الحق الذي لا شك فيه ولا ريب، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أي معادا بالأعمال الصالحة. فالمآب إلى الله يكون بالسعي إليه بالأعمال الصالحة. Kemudian perhatikan, ketika Allah menyatakan itulah hari yang hak. Al-haq di sini adalah hari kiamat. Hari yang tidak ada keraguan sedikit pun dan tidak ada kebimbangan akan pasti terjadinya. Dan kemudian pada ayat berikutnya mengingatkan kepada kita bahwa seseorang hendaknya memiliki persiapan untuk menyambut
datangnya hari yang demikian besar. وآخر آية في هذه السورة يقول سبحانه وتعالى إنا أنذرناكم عذابا قريبا أي حذرناكم وبلغناكم انتبهوا من هذا العذاب القريب يوم ينظر المرء ما قدمت يداه من الأعمال الصالحة أو السيئة ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يتمنى، وهي من آخر الأمنيات للكافر حينما ينظر إلى الحيوانات تتحول إلى تراب وانتهى كل شيء ورحلوا واختفوا، يقول يا ليتني كنت مثل هذه الحيوانات، يا ليتني كنت ترابا. Kemudian pada penghujung ayat Allah mengingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan dari azab yang sangat dekat. Angdarna artinya benar-benar telah kami kabarkan, telah kami sampaikan perihal kejadian yang sangat dahsyat. Hari kiamat di mana seseorang saat itu mereka melihat apa yang telah mereka lakukan. Mereka semuanya melihat apa yang telah mereka lakukan dan akan pasti mereka mendambakan kiranya mereka dahulu melakukan perbuatan yang baik. Dan hari itu adalah suatu hari yang mana orang-orang kafir mereka berangan-angan. Mereka sangat mendambakan sekiranya saat itu cukuplah mereka untuk menjadi debu. Dan hal itu mereka harapkan dan mereka ucapkan tatkala melihat bagaimana hewan-hewan yang telah mendapatkan ketentuan dari Allah dari sebuah pengadilan, maka Allah jadikan debu-debu. Dan orang kafir yang melihat, mereka mendambakan kiranya mereka seperti hewan-hewan tersebut menjadi turaba, menjadi debu. فهذه السورة سورة عما هي عبارة عن أسئلة وأجوبة. سؤال بدأه الله بقوله عما يتساءلون ثم جاءت الإجابات المتعددة، إجابات عن الحقائق الكونية، الحقائق الشرعية، بل إجابات عما وراء الطبيعة كما يسمونها الميتافيزيقيا أو ما وراء الغيب. ذكر الله عز وجل إجابات عن طريق الدلائل الكونية والدلائل الشرعية ودلائل ما بعد الموت في عالم الغيب، وهذا من عظمته سبحانه وتعالى. Saat kita perhatikan, sungguh surat ini menggambarkan atau menerangkan kepada kita akan sebuah pertanyaan dan beragam jawaban. Diawali dengan sebuah pertanyaan. Amma yatasaalun adalah sebuah pertanyaan. Dan kemudian berikutnya datang jawaban-jawaban yang demikian istimewa yang menerangkan kepada kita hakikat kehidupan, hakikat alam semesta, hakikat perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah terangkan bagaimana tentang keadaan alam semesta. Tidak salah kalau dikatakan Allah terangkan pula apa yang berkaitan dengan metafisika. Kejadian yang kesemuanya menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan teramat sangat jelas Allah kabarkan apa yang terjadi di alam semesta, apa yang terjadi kelak pada hari kiamat. Dalam keadaan apa yang terjadi pada hari kiamat merupakan bagian daripada perkara yang gaib, tapi Allah jabarkan, Allah terangkan kepada kita untuk kita mengambil pelajaran. إذا أحد لديه سؤال يتفضل. Ada mungkin kiranya pertanyaan dari jamaah, dipersilahkan. Nasid ma dzakkarna qabla. أحد لديه سؤال؟ Ada pertanyaan? طيب أنا أسألهم بعض الأسئلة. Kalau demikian saya yang bertanya sebagian pertanyaan. ما المقصود بالنبأ العظيم؟ ما هو النبأ العظيم؟ Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan An-Naba'ul Azim, berita yang besar? Ayo angkat tangan.
berita besar. Ya. Yaumul qiyamah, hari yaumul akhir. يوم القيامة. Nah, وأيضا دن القرآن. Al-Quran. Yang kedua adalah Al-Quran. ومحمد عليه الصلاة والسلام. أحسنتم. Hari kiamat, Al-Quran, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini an-naba'ul azim. كلها صحيحة وهي الوحي. Semuanya benar insyaallah. ما معنى قوله سبحانه وتعالى مهادا؟ ألم نجعل الأرض مهادا؟ ما معنى مهادا؟ Apa makna dari mihada? Ya. Kami jadikan bumi dalam keadaan mihada. Hah? Ya, antum? Nah, mabsutah. أحسنت. Mubassatah. مبسوطة وممهدة للعيش. وممهدة أحسنت لل- أنبرا. ذكرت لكم 3 مراحل لكي نتعلم تفسير القرآن الكريم، لا بد أن نمر بها مرتبة. ما هي هذه ال3 مراحل لطالب العلم؟ Sebutkan 3 tahapan bagi mereka yang ingin mempelajari tafsir Al-Quran. Ya, antum? At-talaqi, at-tafaqquh, wa tadabbur. أحسنت. بارك الله فيك. التلقي، ثم تنتقل بعد ذلك إلى التفقه، ثم بعد ذلك التدبر والاجتهاد. صحيح. ما شاء الله. طيب. قال تعالى وجعلنا نومكم سباتا. ما معنى سباتا؟ Apa arti daripada subata? Apa subata? Ya. ها؟ Nah. أيوة. استراحة. Nah. أحسنت. وقطعا. السبت في اللغة العربية، السبت هو القطع. Oh. يوم السبت يوم القطع، وكما قال الشيخ الراحة، الارتياح. أحسنت. Subata. طيب نأخذ آخر سؤالين حتى لا أطيل. نعم، آخر سؤال. آخر سؤالين في درس اليوم. نعم. ذكرنا لكم ما معنى كأسا دهاقا. Apa arti dari ka'asan dihaqa? Ya. Ya. Hajab. كأسا ممتلئة. ممتلئة مشبعة. أحسنت. بارك الله فيك. آخر الأسئلة. هناك أمنية يتمناها الكافر يوم القيامة ولن تتحقق، ذكرها الله جل وعلا في هذه السورة. ما هي؟ Pada penghujung ayat ini yang jawab yang tidak bisa bahasa Arab ya. Pada penghujung ayat di sana Allah kabarkan bagaimana orang kafir itu mendambakan untuk menjadi sesuatu di penghujung ayat. Apa itu? Ya. La ghairuk. Ghairuk. Ya. Antum? Nah, التراب. قلت يعني لا المدرسون لا يجيبون. أحسنت. صح. أحسنت. كلامك صحيح. بارك الله فيكم. شكرا جزيلا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم.